pokoknya. Ada deh. Dengar aja nanti pengumuman dari ya. orang hari ini. Oke Bau, karena ini masih pagi, kita harus mengucapkan selamat pagi sama Tuhan Yesus lewat sebuah lagu, yaitu Selamat pagi Bapak. 2 kali adik-adik. Oke Kak. Semua bangkit berdiri. Biar semangat. Walaupun belum mandi ya. Harus semangat. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke, kita Lagu lanjut. kedua. Lagu hewan, yang hewan besar nih, gak besar kali ya. King Kong. Berapa kali nih Kak? Ini sekali aja. Kali aja. Bikin gerakan biar semangat ya. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, sebelum memasuki ibadah, kita nyanyi satu lagu lagi. Sudah lama sekali lagunya, kita nyanyikan kembali, yaitu Pekerja Kristus. Masih berdiri, belum capek Tetap ya. harus berdiri sampai habis pokoknya pembukaan ini. Sekali aja adik-adik ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggil untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggil
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih yang melimpah dalam hidup umat-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perebutan dan pertikaian. Pakailah kami sebagai alat anugerah-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Lindungilah hamba-hamba-Mu terhadap tipu daya iblis yang hendak memperangkap dan menjerumuskan kami ke dalam dosa dan keputusasaan. Pimpinlah dan lindungilah kami di dalam perjalanan hidup kami, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar adik-adik? Baik. Masih ada sukacita kan? Masih bagus. Masih ada sukacita dong. Sekarang kita mau nyanyi lagi ya Bang. Lagu apa itu Kak yang pertama Kak? Nyanyi apa tadi? Yesus di dalam rumahku, Kak. Iya, udah lama nggak nyanyi lagu itu ya. Yesus Di dalam rumahku. senang-senanglah. Masih ingat ya kan Masih Kak? ingat kayaknya. Pasti masih ingat. Bahasa Inggris ya, Bang Yogi tahu Bang? Apa Bang? Tahu Bang? Apa? My Jesus in the family. Kak Grace nyanyinya 2 kali ya. Pertama kita bahasa Indonesia dulu. Bahasa Inggris dulu, bahasa Indonesia dulu, baru bahasa Inggris. Oke, Indonesia dulu terus bahasa Inggris. Ayo Kak Grace. Ayo Kak Grace. Bahasa Inggris dulu ya. Oke. 2, 3. When Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho, happy happy ho. When Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho. Bahasa Indonesia. Yesus di dalam rumahku. Senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang senanglah, senang senanglah. Oke. Lagu kedua. Yang semangat dong Kak. Lagu kedua. Lagu kedua apa Bang? Apa lagu kedua kita Kak? Bang Yogi kayak tahu lagu kedua apa Bang? Apa lagu kedua Bang G? Ku cinta keluarga Tuhan. Pasti ingat ya. Masih kayaknya. Kau Ku cinta dulu, ku cinta keluarga Tuhan. Oke, berapa kali kita nyanyikan Karin? Sekali aja. Satu kali aja ya. Ah. Ayo Kak Grace. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
wajahmu, kemuliaan Raja, kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, Karin, kita pengumuman dulu Karin. oke, pengumuman dulu. Apa itu pengumumannya Karin? Dari abang aja coba. Karin ini Oke, tadi yang tahu pengumumannya pengumuman Karin. yang pertama, absen seperti biasa, kirim foto kamu mengikuti ibadah sekolah minggu, kirim fotonya ke nomor WA Bow boleh, nomor WA Gurdak yang lain juga boleh. Terus yang kedua, ini agak penting. Nah, Ini- sekarang kan sudah masuk Bulan 10 Kak. Bulan Udah 10. mendekati apa Kak ya? sudah Udah mendekati Hari Pahlawan. Bukan hari Bukan. pahlawan Kak, mendekati hari Hari Natal. Nah, Tinggal sebentar lagi. Adik-adik di rumah, 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Desember yaitu Hari Natal. Nah, sekolah minggu juga akan merayakan Natal seperti tahun lalu. Tapi tahun ini kita Via Zoom Kak ya. via Zoom, live streaming. via Zoom. Nah, oke, jadi untuk mengisi acara perayaan Natal kita nanti, adik-adik sekolah minggu diminta untuk mengirim video, kreativitas, Kak, ya? kreativitas yang temanya Natal. Boleh apa, Kak? Nyanyi. Boleh apa aja Bang Yogi? Boleh. Nyanyi, Terus menari. puisi boleh puisi, lagi? Ya. Apalagi Bang Ge? Nari, nyanyi, puisi, Kak. main musik bisa. Aha, terus kalau misalnya nggak punya atau nggak bisa nyanyi, nggak bisa berpuisi, boleh ucapan selamat Natal aja, boleh ya. Boleh. Nah, apapun yang menjadi talenta kamu, divideokan kirim ke WA Bow atau WA Gurdak. Nanti itu akan kita tayangkan di acara Natal kita secara online. Siap Kak, yang mengirimkan video pasti kita kasih hadiah dong Kak. Nanti kita antar Oh ke rumahnya bisa, kan Kak. nanti dikasih hadiah Natal seperti Makanya tahun lalu ya. Kirimkan banyak-banyak videonya. Dan batas pengirimannya, catat ya, batas pengiriman video kreativitas kamu untuk Natal adalah tanggal 1 Desember 2021. Tanggal 1 Desember ya, Mhm. ingat ya adik-adik ya. Tanggal 1 Desember. Kok cepet kali Kak? Iya, soalnya nanti kan mau diedit lagi. Biar Bang Tinus, editor kita punya waktu. Dan yang paling penting lagi, perayaan Natal kita yaitu tanggal 18 Desember 2021, hari Sabtu, hari Sabtu ya, Sabtu. Kak, ya? Secara Zoom ya. Pokoknya itu dulu, kirimkan video kamu, batasnya tanggal 1 Desember 2021. Sekian Kirimkan yang pengumumannya. banyak videonya adik-adik ya. Ada lagi Bang? Udah itu aja Kak. Cukup. Kita sekarang mau pengakuan iman rasuli nih Oke. Kak. Kita pengakuan iman rasuli, semua ambil sikap berdoa. Kita nyanyikan lagunya bahasa apa dulu Kak? Bahasa Inggris. Inggris dulu baru Indonesia. Ayo Kak Grace. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan khotbah dari Kak Yofi, kita
Kita nyanyikan satu lagu dulu Kak. Oke. Lagu apa Kak? Hidup ini adalah Kesempatan. kesempatan. Satu kali aja Kak Grace. Ayo Kak Grace. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke, kita dengarkan khotbah dari Kak Yopi. Yopi. Dadah. hidupku selagi. Shalom adik-adik. Oke, sekarang kembali dengan Kak Yofi. Kita akan melakukan khotbah. Sebelumnya siapkan dulu Alkitabnya semua. Udah? Oke, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, pada hari ini akan mendengarkan sebagian dengan firman-Mu. Ya Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini dapat berguna untuk kami kelak di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, terpujilah nama-Mu. Amin. Oke, ayat kita hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kakak ulangi, Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kakak bacakan ya. Yesus pada umur 12 tahun di dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Oke, dari ayat tersebut tadi dikatakan bahwa Yesus masih berumur 12 tahun. Jadi waktu itu orang-orang Yahudi sedang merayakan Paskah di Yerusalem, yaitu di Bait Allah. Namun sewaktu perjalanan pulang, ibu Yesus dan ayahnya tidak menemukan dia. Karena apa? Karena Yesus masih tinggal di Bait Allah. Yesus masih senang di dalam sana. Dia senang untuk bercengkrama dengan ulama-ulama yang di sana. Dia senang untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia juga senang untuk berinteraksi dengan para ahli-ahli Taurat di sana. Oke, dari judul khotbah hari ini adalah Aku Senang Berada di Rumah Tuhan. Jadi kita dituntut untuk menjadi anak-anak yang seperti yang dilakukan Tuhan Yesus itu, yaitu senang berada di rumah Tuhan. Tapi misalnya gini, ada adik-adik nanya, tapi kan sekarang lagi COVID-19 nih Kak Yofi, nggak bisa ke rumah Tuhan, kita harus di rumah. Oh ya, ini harus kakak kasih tahu ya, kalau rumah Tuhan itu bukan cuma gereja ya adik-adik, bukan cuma bangunan aja, tapi rumah Tuhan itu tubuh kita. Rumah Tuhan itu juga bisa di mana aja. Seperti yang dibilang Tuhan kan, 2 atau 3 orang bersekutu dalam namaku, dia sudah dikatakan gereja. Oke. Jadi yang dituntut dari khotbah hari ini adalah meskipun kita masih dalam kondisi online, meskipun kita ibadahnya di rumah, tapi seharusnya kita harus tetap semangat, harus tetap semangat memuji Tuhannya, jangan bersungut-sungut, harus tetap jangan diajak tunggu disuruh orang tua baru kita ibadah. Pokoknya harus kesadaran diri kita sendiri seperti yang dilakukan Tuhan Yesus itu kan. Kalau dia itu senang berada di rumah Tuhan, dia itu senang beribadah. Jadi kita anak sekolah minggu juga harus senang beribadah meskipun dalam keadaan pandemi. Oke, itu aja khotbah dari Kak Yofi. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas khotbah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu ini kiranya dapat memberkati kami anak-anak sekolah minggu supaya lebih semangat lagi dalam beribadah kami. Ya Bapa, ampunilah dosa kami yang kami buat sengaja maupun tidak, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Amin. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan khotbah dari Kak Yopi, ya, kita nyanyi lagu kita. Lagu apa itu Kak In? Bapa Sentuh Hatiku. Berapa kali Bang Jos? 2 kali? Satu kali Satu aja. kali aja. Oke ya. Oke, Ayo Kak Kak Ges. Bapa sentuh
Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita kumpulkan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, kita naikkan lagu kita, beri syukur, berilah syukur. 2 kali aja ya adik-adik ya. 2 kali. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
semuanya.